penyayang, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah 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 wa ashhadu wasadu wa ashhadu wa ahadu wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah 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 Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sahadatain sudah sah. Ikuti saya. Dan aku percaya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus hanyalah ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi saudaraku Felix, selamat datang di agama Islam, agama yang syarat dengan aturan. Setelah ini, saudara, apakah sudah sunat? Sunat itu apa, Bang? Kulup dipotong, kulup. Nonotnya digunting, kepalanya, dipindahin kepalanya. Sudah? Enggak, nakutin aja. Belum ya? Enggak, Bang. Oke. Mati. Nanti Mati mungkin. Enggak mati. Nanti diterangkan aja sama teman-teman kita di sini. Dinda Bes, saya minta maaf. Habib kita, ulama kita yang ini, beliau ingin ngobrol di sebelah. Boleh ya? Habis ini saya izin sejenak sebelah. Kalau Siap, nanti selesai saya kembali ke sini kalau cepat selesai. Siap, Tolong Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif. Ya, dibimbing Ustaz Bang Erik, beri petunjuk. Bang Handi nanti gimana sunatnya kita atur ke depan. Kemudian terkait dengan KTP-nya Dinda Ibes untuk dibuatkan sertifikat. Siap. Ya. Saya pamit dulu sebentar. Kalau cepat selesai, insya Allah saya akan balik sini. Bang Felix, selamat dalam ajaran agama Islam. Kita akan belajar sama-sama. Nanti ada Komal Apologet Islam Indonesia. Di situ bisa belajar dasar-dasar Islam, bisa belajar dasar-dasar Al-Quran. Oke ya? Kita belajar di sana sama-sama ya. Oke, Bang Felix. Iya, Bang. Iya, saya kebetulan ditunjuk salah satu jadi pemateri di sana. Insya Allah akan mengajarkan kaidah-kaidah baca Quran atau materi yang lain. Oke, Bang Andi, saya pamit sebentar. Teman-teman semuanya, terima kasih kepada host yang ganteng
Bang Erwin, Siap. Bang Erik, Adinda Siap, Moto, Bang. Siap. Barakallahu fikum, Bang Hadi, Bang Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kita minta nomor teleponnya Bang Felix, saya kasih nomorku. Habis ini kau harus menghubungi kami biar lebih bisa mengontrol. Bersediakah Anda menulis telepon kami, terus Anda nanti menghubungi langsung. Gimana Om Felix? Waduh, gimana dong? Pental ya. Belum didoakan malah bentar. Enggak ada notifikasi report kan, Bes? Doakan Bang Arif. Ini orangnya nggak ada. Intinya adalah ya udah bersyahadat beliau, ya terserah kalau misalnya dia bermain-main ya itu urusan dia. Yang penting itikat baik kita kan gitu ya. Itu aja sih intinya. Kita harus positif. Jangan sampai berprasangka negatif. Semuanya dikembalikan ke pribadi masing-masing kan begitu. Konfirmasi dulu, Bes. Iya, dia tadi orang mana sih katanya? Dari awal tuh nggak disebutkan tadi ya di mana lokasinya ya? Memang dari awal jaringannya buruk itu, jadi ini memang suka terpental tadi dari pertama tadi. Iya, maksudnya alamat dia gitu di mana gitu. Kalau dia orang Medan sih bisa saya cari dia. Gua baru selesai makan. Kenyang banget gua. Makan Indomie 4. Biar bisa sampai besok nggak perlu makan. Kenapa, Sampai Bes? besok malam. Hah? Makan B3 apa B4? Indomie 4. Oh, Manado. Indomie. Kirain B2. Indomie 4. Biar udah sampai besok besoknya lagi udah bisa 3 hari gua nggak makan gitu. Biar sekalian. Nomor 22 sampai 24. Ayo. Dulu kali itu Nois. Iya, tunjukkan Bapak itu. Ayo, tunjukkan kepadaku siapa Bapak itu. Tunjukkan. Langsung Yesus mengatakan begini di Yohanes 5:37. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu yang ditanya kok malah nanya balik ke kami. Coba jelaskan, Yesus itu bertuhan atau ateis? Bagaimana mungkin kamu mengenal Bapak dan Bapak tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar? Gimana itu? Nah, makanya sekarang kenapa kau bilang tahu itu Tuhan itu manusia? Sudah pintar kau. Loh, sekarang saya tanya, Bapak itu siapa? Apa? Hah? Bapak itu siapa? Bapak itu Tuhannya Yesus. Siapa namanya? Kalau dia memang Bapaknya Yesus. Nggak ada namanya. Di Bible nggak ada. Coba sekarang saya tanya sama kamu, siapa namanya coba? Jangan kamu mulai menghibur dirimu, kamu bilang Allah itu dari Al-Quran, Hashim itu dari orang Yahudi. Coba siapa namanya Tuhannya Yesus? Coba. Ternyata kau tidak mengenal. Coba kasih tahu siapa namanya. Kalau kamu tidak menjelaskan Yesus bertuhan atau ateis, namanya saja lah. Saya tanya, siapa namanya Tuhannya Yesus itu? Nama Bapak itu tertulis di Yohanes 17 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 11. Oke, namanya siapa? Siapa namanya? Yesus berkata bahwa nama daripada Bapa itu adalah nama yang diberikan kepada anak. Nah, anak itu siapa? Jadi nama Bapak itu Yesus gitu. Loh, Nama Bapak itu Yesus. Mau bantah? Iya, itu perkataan Yesus. Oke, kalau nama Bapak adalah Yesus, apakah Yesus ini adalah Bapak? Oh ya, jelas dong. Oke, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Itu menurut kamu siapa itu? Itu ayat andalan gua Bang A. Ya dia di sendiri. Kenapa? Emang nggak bisa dia pergi ke Aku pergi kepada aku gitu. Sendiri. Iya, ini doubling sekali. Siapa ini doubling? Iya. Ya itu Makanya berbeda. John,
sebelum Yesus menjadi manusia, siapa pencipta Maria? Oh jelas Tuhan lah. Masa Yesus kamu? bukan? Iya, namanya kemudian dikenal dunia itu adalah Oke. Yesus. Yesus yang menciptakan Maria gitu ya. Iya, keberatan kau. Enggak keberatan, tetapi Alkitab yang kita rungkai di sini. Yesus yang menciptakan mamanya. Sekarang apakah mamanya sedang melahirkan penciptanya? Bentar-bentar, kapan Yesus menciptakan mamanya? Kamu yang bilang tadi Tuhan, jadi Yesus bukan Tuhan gitu. Yang menciptakan nenek moyang daripada mamanya itu si Adam. Ya benar, Tuhan Yesus. Oh, nenek moyang yang Bunda menciptakan Maria. manusia, Adam yang menciptakan manusia Bunda, gitu maksudnya. dengar, sabar, pelan-pelan. Yang Bunda Maria itu tidak diciptakan. Bunda Maria itu dilahirkan oleh ibunya. Itu Di mana? beda. Diciptakan. Oh, jadi kalau Maria kepercayaannya itu si John, dilahirkan oleh karena oleh manusia ini ibunya. dijadikan Tuhan supaya tidak malu, tiba-tiba manusia Kristen ini nongol tidak ada pencipta gitu ya maksudnya ya. Maksudnya gimana? Sedangkan Coba kawan sekarang kita kamu baca. membedakan ciptaan dengan dilahirkan. Itu Oke, udah konyol. loh. sekarang coba baca Ulangan 32 nomor 39 John. Bentar. Ah. Aku mau nanya Hidayah. Hidayah ini dilahirkan atau diciptakan? Dilahirkan, tapi ciptaan Allah. Kenapa kau bilang diciptakan Allah? Di mana dalilnya kau diciptakan Allah? Coba tunjukkan. Allah itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sekarang saya tanya samamu, apakah Maria ini melahirkan penciptanya? Jawab. Allah. Di mana dalilnya Al-Hidayah diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Di mana? Surat berapa? Kalau saya tunjukkan Allah pencipta manusia itu gimana? Kamu tidak perlu ngotot lagi, harus jelaskan. Iya, manusia yang diciptakan itu setahu kami itu cuman Adam dan Hawa. Oh ya, diciptakannya betul. Iya, Itu 15, Amsal 8:22, Yohanes 3:14 itu siapa? Adam semua gitu. kau bawa kau bantah dengan Al-Quran. Jelas pencipta. Maksudnya sekarang John, Dia menciptakan Allah yang kami yakini itu yang juga diyakini sama orang Bani Israel yang punya kitab Tanakh, yang juga diimani sama orang Judaism, ya. yaitu sifatnya tidak menjadi makhluk. Ketika Tuhan kamu menjadikan makhluk, lalu Tuhan masuk ke dalam makhluk, makhluk melahirkan Tuhan. Apakah itu ajaran dari Bible atau kau buat-buat sendiri? Buka dulu noise-nya, Jan. Tadi aku buka, aku noise, aku tutup. Ya lanjut Bang Jan, gantian. Coba, di mana kemudian kamu dapatkan klarifikasi daripada Yesus bahwa dialah pencipta manusia, termasuk pencipta ibunya? Enggak ada, karena dia itu utusan. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Makanya aku bilang Ketawa nih orang. baca Alkitab itu benar-benar dulu biar kau tahu ceritanya. Kalau kayak gini ketahuan. Oh, jadi kau ceritakan. Sekolah minggu. John, Iya. Wahyu 22:18 dan 19 dikatakan jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Sekarang ketika kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak punya dasar data, kau membuat di sini kau menganggap Komal ini adalah sekolah minggu gitu. Di mana ayatnya Yesus menciptakan Maria? Lukas, Tuhan Ah. itu telah lahir di kota Bethlehem. Tidak kau baca? Lukas 2 nomor 11 itu ya. Aduh. Telah lahir bagi kita Kristus Yesus Tuhan di kota Daud gitu ya. Kamu yang justru tidak membaca Bible, baca sampai 22-nya. Di situ Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Telah lahir apa tadi kau bilang? Kristus Tuhan di kota Daud. Kok ngotot ke pertanyaannya? Ternyata telah lahir Tuhan. Aduh, benar itu, enggak salah kau baca itu. Nah, telah lahir bagi kita Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Salah apa benar? Berarti betul ya? Ada kata Tuhan di sana lahir. Iya udah, kenapa Nah. kau ngeyel? Justru sekarang kenapa di Lukas 2 nomor 22 setelah genap waktu pentahiran mereka membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Coba sekarang Tuhan mana diserahkan kepada Tuhan itu? Di mana coba baca ayatnya? Aku mau dulu. Lukas 2 nomor 22.
Iya, di mana ayatnya Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Coba tunjukkan ayatnya. Dia ini Yesus yang kamu panggil Tuhan kan, yang lahir sebelumnya kan. Mana ayatnya, narasi yang mengatakan Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Kenapa kamu ngeles, John? Ternyata kamu di sini tidak membawa data. Kamu ngubah ayat, nggak ada bunyinya dong seperti itu. Bung, setelah genap waktu pentahiran, mereka membawa dia. Dia siapa? Yang dikatakan oleh Lukas di Lukas 2 nomor 11. Membawanya ke Yerusalem dan diserahkan kepada Tuhan menurut hukum Taurat Musa. Sekarang jawab saya, itu tetap Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar atau bertuhan-tuhan berduanya? Waduh, ini kelihatan dia mantan tungtungnya. Astaga, gimana Bang Marlon? Mungkin kamu yang lebih keren nih, karena si John tidak mampu menjawab. Coba Marlon. Udah. Marjon. Jelas Itu kan diserahkan di tangan Pilatus, bukan di tangan Tuhan. Gimana Bang Marjon? Di tangan Pilatus. John, udah kamu mute aja karena kamu tidak punya data dari tadi. Enggak ada ilmu kamu. Si Marjon aja. Coba Marjon. Kan dia diserahkan di tangan Pilatus, bukan di tangan Tuhan, bosku. Oke, saya open cam ya. Saya open cam ya. Bersiap-siap kamu wahai pembaca Bible ya. John turun dulu naik lagi. Memangnya ada Tuhan di Yerusalem pada saat selain Yesus rupanya. Makanya sebab itulah kami mengajarkan kamu Bible karena kamu bukan pembaca Bible. Oke. Lukas 2 aja lah kita lihat ya. Sekalian baca aja. Nampakkan semua ayat-ayatnya. Iya. Bentar. Sabar dong, Bang John kan udah senior, masa masih kejam-kejam. Iya, ubah ayat. Ada kalimat Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Kabur. Iya, sabar lah. Bentar. Ilka Al-Hidayah ini kan orang suka framing gitu loh. Siapa yang framing, John? Ya mana ada kata Tuhan. Jadi kamu suka ngeles. Sudah tepat itu. Lukas 2:11. Lukas 2:11. Di mana ada kata Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Oke. Ini dikatakan di Lukas 2:11 ini Bang Marjon. Pada hari ini di kota Daud, ini terjemahan 2023 punya yang terbaru, telah lahir penyelamat kamu, ini Kristus Tuhan. Ya. Ini ya 11 ya yang diambil keimanan Kristen sampai hari kiamat Yesus Tuhan ya. Tetapi masalahnya teman Kristen tidak baca lanjut. Lanjut. Mana Tuhan kedua? Coba baca perikopnya, Bang. Sama siapa? Perikopnya coba dibaca dulu. Atau kamu tidak paham yang ini, saya pakai yang satu. Ini Alkitab Sabda. Mana? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Oke. Santai. Ayatnya. Ini yang lahir ini Tuhan bukan? Coba kalau gitu kamu jawab ini. Ini yang lahir ini Tuhan bukan? Tunjukkan aja ayatnya Tuhan diserahkan. Tinggal jawab aja. Ini Tuhan apa bukan? Kamu tadi ketawa-ketawa. Udah, kau jawab aja pertanyaanku. Di mana ayatnya? Ini Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Di mana Tuhan menyerahkan kepada Tuhan tadi? Ya nanti setelah kamu jawab ini nanti saya jawab. Marlon, ini Tuhan kah yang lahir ini Bang Marlon? Marjon. Perkataanmu itu. Ini Tuhan kah yang lahir ini? Sebenarnya untuk kita diskusi jangan nggak usah kejang-kejang urat. Kecuali memang kamu sok mengajari kami gospel padahal kami lebih tahu. Kau yang Ini Bang Marjon coba jawab saya Bang Marjon, ini yang lahir ini betul Tuhan kah yang kamu yakini? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ya, biar Ini saya ada gunanya si John. Hari ini telah Oke, lanjut Bang Ar. Saya yang nendang. John, gua yang nendang John. Lu nggak bisa diem. Lanjut. Juru Selamat. Terus selamat. Di atas gua galak-galak. Jelas loh Bang. Agak dekat kan. Itu. Yaitu Kristus Tuhan kan? Iya.
Jadi yang lahir ini Tuhan, betul? Ya, apalagi Oke. Yang lahir ini Tuhan. Coba kita terus baca. Ini bahkan ada 4 kali di sini diserahkan. Itu Bang berikutnya. Coba apa? oh berarti kayak gitu caranya diterus berarti akhirnya nggak iya ada dong. begitu. Iya gitu Bang. Sebab nanti kalau kami membaca, teman-teman Kristen bilang Al-Hidayah nyomot-nyomot ayat. Al-Hidayah itu suka priming gitu kan. Tapi jangan Coba tidak. sekarang dibaca di 22-nya ini Bang. Ini 22-nya ini baca coba. Tuhan diserahkan. Di sana aja yang baca lah, soalnya kurang Oke. jelas. Kalau di sini yang baca saya tutup aja gamenya ya. Karena nanti takut berat HP saya. Dan Dan 2 nomor 22. Bentar Bang Sidik. Bentar ya. Dan ketika genap waktu. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia. Siapa ini? Yang tadi itu lahir Tuhan. Ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya ampun, nggak ada itu. Hah? Nggak ada itu. Nggak ada. Oke, saya satu ayat aja lah supaya kamu nampak. Ya ada Bang Stefan sama Bang M bisa bantu nanti. Mm-mm. Itu kenapa Tapi kalau ayat saya andalan open game selalu berat HP saya ini. Kalau nggak ada ayat yang andalan perlu saya tadi di bawah. jangan diapakan. Nanti kebingungan. Ya karena saya rindu, saya kangen sama ayat itu Bang Wan. Yang tertulis aja lah. Halo, malam. Iya. Aduh, Aduh, kan nambah baju. Astagfirullahaladzim. Baju. Ya, nggak sopan. Pakai baju, nggak sopan. Kek. Astagfirullah. Bentar. Gerah ya, pasti gerah. Oke, baik. Kalau gitu Abu ya. Apa yang dibahas ini? Tuhan menyerahkan kepada Tuhan. Aku nyimak tadi. Bagaimana? Itu Bang Stefan. Nanti Itu lahir belum anak kelar. itu lahir anak si Lukas Nanti 2 ya. ayat 2. Sabar ya. Lukas 2 ayat 22. Aduh, kok ini jadi berat nih. Bang Wan, tolong Bang Wan, kamu aja yang open cam. Ini berat HP saya, tidak bisa open cam. Udah bisa. Kenapa? Lukas 2 ayat 22. Kenapa? Lukas 2 ayat Nanti 22. Stephen. Oke. Oke ya, 11 nomor 9 orang yang penuruh adalah orang gila. Santai dulu. Coba Bang Abu, ini Bang Kang Danto, tolong di ini aja, digadiin Bang Wan, si Danto. Bacakan ya. Berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. amin. Oke. Lukas 2 22 23. Sejumlah 11 dulu Bang, ayat 11. Oh, 11 dulu. Dari 11 dulu lah, supaya nanti di situ kan lahir Tuhan di kota Daud. Nih ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Pelan-pelan Ya. Bang, jangan goyang-goyang Bang, nanti mereka bilang tidak kelihatan lagi. lalu Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya. Lalu dan ketika Baca perikopnya dulu Bang Danto. ya, Nanti katanya mereka tidak baca iskop lagi kita. dan ketika gimana lah terus? Iya sabar Bang. Terus. Kenapa kalah Oke. bacanya? Aduh. dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ini siapa yang tadi ya? Yesus. Ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Gedar, selamat datang di kebenaran. Inilah dia kebenaran Islam. Masa ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan, Bang? Berat. Oke, baik, aku jelaskan. Oke, baik. Beri aku kesempatan untuk berkata-kata, jangan dipotong-potong ya. Oke. Tapi jangan dibingkokkan, Bang ya, karena itu sudah lurus itu bahasa Melayunya. Nanti Udah. dibingkokkan pula. Nanti nyimak aja. Oke, silakan. Jadi, oke. Jadi Yesus itu datang ke dalam, maksudnya Firman itu telah menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia lewat perawan Maria. Oke, Firman menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia lewat perawan Maria,
yang disebut utusan. Oke. Jadi yang lahir itu adalah manusia, manusia. Oke? Manusia yang dilahirkan. Artinya firman yang sudah menjadi manusia. Jelas harus dilahirkan karena dia datang menjadi manusia. Nah, ayat 22, dan dia adalah Tuhan, benar-benar Tuhan seperti yang malaikat katakan. Dan ayat yang 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, jadi dia itu termasuk golongan Yahudi, Bang. Anak Yahudi. Jadi menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Jadi dia itu sebagai manusia, Bang. Lahir sebagai manusia, dan menurut adat istiadat Yahudi harus ada pentahiran, dibawa ke Allah, ke Tuhan. Begitu. Nah, coba silakan Sangga. Baik. Jadi harap bersabar ya teman-teman Kristen, karena kami mempersilahkan. Karena saya pribadi kalau masih adem, saya coba mengikut. Jadi gini, apa dasar yang paling pokoknya? Kenapa diskusi tentang ketuhanan antara Kristen sesama Kristen ini tidak pernah kelar sampai hari kiamat? Karena di Bible itu juga yang menerangkan, ketika kita membaca Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Bible juga yang menerangkan ketika kita membaca Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan murkaku yang menyalakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, karena aku Allah bukan manusia. Bible juga yang mengatakan di 1 Samuel 15:29, Allah yang mulia itu, Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Para nabi mengatakan di Bible, 2 Samuel 7:22, apa kata Daud? Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, tidak ada yang sama seperti engkau. Apalagi katanya di 2 Tawarik 2 nomor 6, siapakah yang mampu mendirikan sebuah misbah di atas bumi, sedangkan langit yang mengatas segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, membandingkan aku, menyetarakan aku sehingga kamu bilang kami sama? Yesaya 45 nomor 18, dialah Allah yang membentuk bumi dan menyediakan menjadikan dan menegakkan. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ulangan 32:39, tidak ada Allah lain kecuali engkau yang mematikan, menghidupkan. Dan dialah yang disembah oleh Musa dan para nabi di Ulangan 3 nomor 6. Sekarang masalahnya, Bang Steven, bila mana berlarutan dikatakan Yesus ini adalah Tuhan, diambil referensi daripada Yohanes. Sedang Yesus juga mengatakan di Yohanes 5 nomor 36 bahwa kesaksiannya itu lebih penting daripada Yohanes karena dia dianggap Tuhan. Sementara ketika kamu membaca Yohanes 1-14, itu sudah 2 kali nama Yohanes disebut. Yohanes 1 nomor 6, Yohanes 1 nomor 12. Ternyata itu adalah Yohanes, bukan Yesus. Datanglah seorang Yohanes yang diutus oleh Allah dan dialah yang memberi kesaksian tentang semua ini. Bukan Yesus. Yohanes 1-45-52 tidak ada nama Yesus tertulis di situ. Dan ingat Bang Steven, ketika kamu sedang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, ini ajaran siapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Bapa itu menjadi manusia. Para nabi tidak pernah mengatakan bahwa Hashem, Elohim yang mereka sembah, akan dilahirkan oleh seorang perawan dan ditumbalkan kepada orang-orang Kristen. Sekarang masalahnya, bila kami sedang menerangkan ayat per ayat, sehingga kulirasinya dengan Imamat 19 nomor 19, jangan menaburi ladang kamu dengan 2 jenis benih, yang dikatakan dalam Matius 6:24, perkataan Yesus, tidak ada yang dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Inilah yang harus kita jabarkan. Karena kepentingan ini harus perlu kepada orang-orang yang mencari Tuhan yang benar. Masalahnya sekarang, pada masa Yesus dilahirkan di kota Daud, menurut si Lukas ini, yang bukan juga anak buahnya Yesus, bukan juga kakeknya Yesus, bukan juga tantenya Yesus. Dia ini orang penulis, penyelidik. Lukas 1 nomor 3, Kisah Para Rasul 1 nomor 4. Dia menyelidiki kitab-kitab.
Apa dasarnya si Lukas mengatakan bahwa lahir itu adalah Tuhan, sedang Tuhan kemudian diserahkan kepada Tuhan? Kalau saja di Bible kamu tidak tertulis ayat-ayat yang saya baca tadi, percayalah, saya sendiri sebagai seorang pemain gitar gereja tidak akan keluar dari Kristen. Karena ternyata Yesus itu bertuhan. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 11:25, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba sekarang kamu terangkan. Menurut kamu, Tuhan harus manakah diserahkan kepada Tuhan sehingga boleh diyakini oleh teman-teman Kristen bahwa dia betul-betul adalah Tuhan dari Yunani? Ini bingung toh? Sehingga kamu mengeksigesis, mengasumsikan data itu. Padahal dijelaskan dalam Wahyu 22:18-19. Janganlah kamu menambahi dan mengurangi apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah dalam kitab suci. Barang siapa yang menguranginya, Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan malapetaka-malapetaka yang besar. Kalau sudah tidak ada Trinitas, jangan bilang Tuhan Trinitas. Kalau sudah tidak ada tertulis Tuhan Tritunggal, jangan bilang dikatakan Tuhan Tritunggal. Kalau tidak ada tertulis bahwa Yesus itu lahir sebagai Tuhan yang menjadi manusia, jangan dikatakan itu. Karena justru kami sedang mengutarakan banyak-banyak hal yang harus teman Kristen ikut panuti, yaitu ajaran pundasinya dari Yesus, bukan kesaksian orang lain. Sebab menurut Yesus, kesaksian dia dan Allah Bapa itu adalah benar. Yohanes 6:28-29-30. Begitu Bang Stephen. Coba jelaskan lagi kalau mau hancurkan siapa itu Tuhan diserahkan kepada Tuhan, yuk. Silakan Bang Stefan. Saya boleh tanggapi nggak, Bang? Oke. Boleh dulu, Saya boleh tanggapi? boleh. Silakan. Oke. Iya. Saya pengen tanggapi yang bilangan dulu ya, karena tadi bilangan dikutip ya, bilangan 23 ayat 19. Bang M, suaranya kencengin dong. Saya mau tanggapin bilangan 23 ayat 19 yang tadi dikutip. Gitu ya. Karena memang ada banyak ayat, jadi saya hanya bisa tanggapi ayat yang pas dibilang saya buka gitu. Karena kalau banyak ayat disajikan, kita susah bahasnya. Karena waktu memang terbatas ya. Oke, karena saya yang buka bilangan 23 ayat 19, tadi Abang Al Hidayah ya, Abang bilang bahwa kutip bilangan 23 ayat 19 bahwa Allah bukan manusia. Kenapa cuma baca Allah bukan manusia aja? Kenapa nggak baca sampai selesai tuntas ayat tersebut? Oke, saya bantu baca ya. Allah bukan manusia, ada lanjutannya, sehingga ia tidak berdusta. Jadi ini sedang berbicara sifat Allah dengan sifat manusia tidak bisa disamakan. Iya, Bukan berbicara keberadaan. Ini berbicara sifat. Allah bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman, ini lagi penjelasannya nih. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, ini sedang menjelaskan sifat, bukan keberadaan dari Allah itu sendiri. Tapi sifat Allah yang dan sifat manusia tidak bisa disamakan, bukan Allah, keberadaan Allah itu sendiri. Nah, itu tanggapan yang pertama yang berikut tentang Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jadi sistematikanya begini. Tadi udah dijelasin di awal, saya hanya menambahkan saja untuk memperlengkapi bahwa begini. Karena Yesus ini lahir di Yerusalem, di Israel, maka dia harus diserahkan sesuai hukum Musa tuh. Mungkin kira-kira analoginya begini. Ketika pencipta basket misalnya, ketika dia mau bermain basket, apakah dia bisa ikut peraturan sesuka-sukanya dia? Kan nggak bisa. Ketika dia menciptakan basket itu, dia harus mengikuti peraturan basket itu sesuai yang udah dia ciptakan. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dan memilih bangsa Israel, ketika apapun hukum yang ada di Israel, ketika Yesus datang, Yesus harus melakukan itu. Gak bisa dibilang, aku gak bisa diserahkan. Ini Tuhan. Gak bisa, dia harus menepati aturan-aturan yang sudah dia lakukan itu. Gak bisa, dia gak bisa untuk gak menepati itu, karena dia lahir di Israel. Itu tanggapan saya. Mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman Kristen. Silakan Bang Stephen. Ya, betul. Kalau masalah itu nggak perlu lagi ditambahkan. Betul, seperti yang aku katakan tadi, karena dia kan Yahudi. Oke. Jadi Bang Hidayah tadi bilang sudah
di mana Yesus dikatakan Allah atau apa? Bang baca Bang Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Nanti aku balik bertanya ini. 8 ayat 42. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku." Pertanyaanku, Bang Hidayat tahu nggak? Yang keluar dan datang dari Allah itu siapa? Apa itu Bang? Yang keluar. Jelaskan aja Stephen. Ketika kamu menjelaskan ini, saya pun belum menanggapi ini. Jelaskan aja coba. Jadi yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah itu, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Makanya Yesus dikatakan Allah juga Bang. Begitu. Oke. Nah, lanjut Udah Bang. cukup situ ya. Oke, baik. Belum. Oh, belum lagi ternyata ya. Ada lagi. Coba habiskan dulu sebelum saya tanggapi. Yohanes 17 ayat 3. Ini ayat apa ini? Ayat yang sering diambil-ambil oleh umat Islam ini. Yohanes 3, Yohanes 7 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Stephen, 17 bukan. Ya, 17 ayat 3. Bukan diambil tapi dibaca. Lanjut Pak cepat. Ya, dibaca 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pak, pertanyaan Pak. Bapak Hidayat sudah mengenal Yesus Kristus. Ini dia tidak mengatakan dan mengenal aku ya, tapi dia bilang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, siapa Yesus Kristus itu menurut Bapak? Bukan yang diutus, memang dia diutus Pak. Jelas dia diutus, tapi siapa Yesus Kristus itu yang diutus? Siapa dia? Kita lihat Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada murid-murid Yesus. Kata orang, siapakah aku ini? Oh, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, Nabi Yeremia, Yohanes Pembaptis, atau salah satu nabi yang dibangkitkan. Tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya di ayat 3 tadi dia katakan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapakah dia itu? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi jelas, siapakah anak Allah itu? Firman Allah itu sendiri. Anak Allah itu Pak, Allah itu sendiri Pak. Oke? Oke, gitu aja. Ada lagi tambahnya Bang Marjan sebelum saya bongkar Bible-nya, silakan. Nah, itu saja Pak, itu saja. Udah sepakat cuma seperti itu. Berarti di sini teman-teman Kristen menyepakati dua hal yang paling utama. Mereka sepakat bahwa Tuhan harus menurut hukum manusia. Karena yang dua kali saya dengar adalah dia menurut hukum bangsa Israel. Coba betapa kejinya hati kita sebagai manusia. Ketika suka-sukanya kita ngomong, Tuhan, kau harus mengikut ya orang Israel ya Tuhan ya. Coba, padahal kita ini manusia ciptaannya. Kalau jelasnya memang Yesus itu datang hanya kepada Bani Israel. Di Al-Quran pun sama. Wa rasulan illa Bani Israel. Ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Yang tertulis juga dalam Gospel. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang juga tertulis di Bible, di Matius 2 nomor 6. Dia adalah gembala 12 suku Bani Israel. Yang juga tertulis di Bible, di Matius 19 nomor 28. Dia menghakimi hanya 12 suku Bani Israel. Pertanyaannya,
Kriston ini dari bangsa Manohoi. Sekarang, kalau kamu sedang bertanya siapakah Yesus, jelas kalau menurut Yesus dirinya adalah nabi, utusan, seperti yang kamu bilang di Yohanes 8:42, Yohanes 17:3. Ini justru akan memperkuat bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Ya, sekarang gini, sedang kamu mempertahankan ayat-ayat yang justru Yesus memberitahu kesaksiannya itu adalah seorang nabi. Yohanes 4 nomor 44. Dia sendiri yang memberi kesaksian. Coba, kalau dari dia sendiri yang memberi kesaksian bahwa dia adalah inkarnasi atau Tuhan menjadi manusia, itu di mana? Sedang di Yohanes 6:35, kesaksian Yesus itu lebih tinggi dari Yohanes. Sebab dia apalagi dianggap Tuhan. Masalahnya sekarang, Bang Marjon lebih percayakan Tuhan Yohanes daripada Tuhannya Yesus. Jadi jelas sudah, ketika teman-teman Kristen beriman, maka beriman kepada yang katanya, diceritakan katanya, jadilah kau Tuhan katanya, kau jadilah manusia katanya. Sementara yang saya sedang utarakan di sini adalah perkataannya Yesus. Apa perkataan Yesus? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Di Lukas 4 nomor 8. Apa perkataannya Yesus? Ajaranku tidak berasal daripada aku, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkannya. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, karena Bapa yang mengutus aku. Apa kata Yesus? Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes 10 nomor 29. Masalahnya sekarang adalah begitu berderet-deretan ayat yang perlu dibaca, perlu diimani oleh orang-orang teman-teman Kristen, justru mereka lebih adem ketika membaca katanya daripada dari Tuhannya sendiri. Inilah masalah yang pokok. Kemudian, kalau kamu tadi mengatakan tentang ditanya anak Allah yang hidup, Matius 6 nomor 18 sampai 19. Tatkala dia bertanya, menurut kamu, Simon, siapakah aku ini? Apa jawab Petrus di situ? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Betul. Dia itu adalah utusan Mesias yang diurapi, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dia mengatakan di Yohanes 8:24, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Mesias. Jadi Stephen, saya mau kasih tahu kepada Anda, tatkala kita mendudukkan Yesus sebagai nabi, di Yohanes 16 nomor 13 tertulis, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Sebab Bapa pun punya kehidupan sendiri, Yesus pun punya hidup yang sendiri. Bahkan Yesus juga mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada di dalam Bible pengajaran, mau dari perjanjian lama atau perjanjian baru, bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Kenapa teman-teman Kristen sekarang adem menuhankan Yesus? Karena dasar-dasar pondasi petunjuk jalan yang diberikan oleh Paulus, bukan daripada Yesus. No ayatnya. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah dia mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan. Roma 10 nomor 9 kemudian dikatakan, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, kau akan diselamatkan. Bahkan menurut muridnya juga si Lukas, Kisah Para Rasul 2:36. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bukan kaum Kristen, bukan kaum Indonesia, bukan kaum Malaysia. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Padahal sekali lagi saya mau bilang, Tuhan itu tidak boleh diono-onokan sama ciptaannya. Sehingga Bang Stephen mengatakan bahwa dia itu kan menurut hukumnya Bani Israel. Kok ada Tuhan menurut hukum manusia? Bukankah jelas di di Ulangan 20 itu? Bahwa Allah telah menurunkan perintah kepada Musa. Ya, Keluaran 19 nomor 20 sampai 24. Atau di Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 12. Kenapa justru sekarang Tuhan tiba-tiba ikut nurut otak-otak manusia? Sebab itulah Allah mengatakan,
Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi damanan qalillah. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka benarlah kata Allah, bila kitab itu ditulis-tulis oleh tangan-tangan manusia, maka dijelaskan dalam An-Nisa ayat 82, itu pasti mengandung kontradiksi. Ya, pengajarannya. Contoh, ketika Yesus mengatakan di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, sedikit lagi Bang, setengah menit. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Menurut Bible juga dikatakan di dalam Yohanes 14 nomor 9, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Di Matius 1:18 ketika dia dibaptis, kedengaran suara Bapa di langit. Maka inilah celakanya kalau buku-buku ditulis oleh manusia lalu diimani sebagai firman Tuhan. Begitu Stephen, silakan lanjut. Saya tanggapi lagi ya. Saya tanggapin boleh? Ya lanjut M. Oke. Selamat malam Bodi. Ya lanjut. Ya. Jadi tadi bahwa mengenai dengan hukum Musa tadi, itu kan tadi Abang bilang kalau kok Tuhan ikut manusia, tapi di sisi lain tadi Abang bilang Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Itu dua pernyataan yang kontradiksi, bahwa di satu sisi Abang bilang Tuhan ikut peraturan di Israel, tapi Abang bilang di sisi lain Tuhan menurunkan hukum untuk Israel, untuk Musa itu. Jadi yang benarnya adalah yaitu bukan Allah bukan ikut hukum manusia, tapi Allah mengikuti hukum di Israel berdasarkan apa yang Tuhan berikan di Kejadian apa Keluaran yang tadi Abang bilang. Mungkin Coach Stephen bisa lanjutin dulu sebentar, saya lagi ada telepon. Sorry. Oke, Pak Stephen silakan. sudah jelas. Tadi Bang Al-Hidayat katakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang Israel. Domba-domba Israel. Jadi begini, Bang. Siapa domba-domba itu, Bang? Maksudnya. Di Yohanes 10 ayat 26 ayat 25, Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Ini dia berbicara kepada orang Israel, Pak, ya. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Jadi domba-domba Israel itu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Pak. Makanya waktu Yesus datang di tengah-tengah umat Israel, ada juga yang Yesus layani perempuan Kanaan, bukan orang Israel. Perwira dari Kapernaum itu bukan orang Israel, tetapi mereka mendapat kesembuhan-kesembuhan. Ada pelayanan dari Yesus, padahal mereka juga bukan orang Israel, Pak. Oke, demikian, Pak. Bang Bulat mau nambahin Bang Bulat sebelum Bang Al? Ya, yang Bodi mungkin si Bodi. Ya, biar Silakan teman-teman Kristen hancurkan dulu sebelum saya menghancurkan kembali. Oh enggak, lanjut Bang Al. Lagi diam. Jangan ekstrim, Pak. Iya. Iya. Diskusi diskusi kita. Ya. Oke. Ada 2 poin lagi. Pertama, alhamdulillah berkat kebenarannya Al-Quran itu, karena itu adalah kalam Allah. Si Aim ini sudah mengakui bahwa Bible mereka itu kontradiksi. Yang mana saya perkuat dengan ayat tadi. Kalau di Yohanes 5:37 kata Yesus, Bapa itu tidak kelihatan, tidak kedengaran. Tetapi yang diimani sama teman-teman Kristen adalah barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yang diimani oleh teman-teman Kristen adalah aku dan Bapa adalah satu.
Bahkan dipertegas di 1 Timotius 6 nomor 16, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak takluk kepada maut, memang tidak dapat dilihat oleh manusia. Maka itulah bezanya Al-Quran atau kitab yang dari Tuhan dengan kitab yang katanya. Oke? Jadi memang Bible itu menurut Google memang mengandung 8.846 ayat kontradiksi. Sekarang ketika membahas tentang domba, Bang Wan sebentar ini nulis singkat saya. Oh, ya. Berbicara tentang domba, Bang. Kalau domba pengikutnya Yesus itu pasti pelakunya hukum Taurat, bukan pelakunya hukum Paulus. Karena Yesus memberi ketetapan jaminan ini di Yohanes 7 nomor 19 sampai 22. Apa tugas Yesus datang di muka bumi? Apakah dia pernah mempersembahkan kepada manusia bahwa dia adalah Tuhan? Apakah Yesus pernah mempersembahkan kepada Paulus bahwa dirinya mengajarkan kekristenan? Apakah Yesus pernah mengatakan kepada yang katanya kesimpulan bahwa kemudian di Indonesia dan di Malaysia ini suka-sukanya sedang di Bani Israel itu melakukan hukum Taurat? Sebab itulah harus kita gali. Ternyata yang mengikuti Yesus itu adalah kami, orang Islam, bukan Kristen. Kenapa? Minimal 7 kriteria di dalam Bible itu, atau bahkan 9 kriteria, itu orang Islam yang perbuat. Di Bible itu tegas dan tuntas ajaran para nabi tentang ketuhanan hanya satu, termasuk yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi kalau teman Kristen mengajarkan adalah Tuhan itu inkarnasi menjadi manusia dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para nabi mengatakan ajaran dalam Bible itu yang terkulirasinya dengan Islam adalah sunat, adalah jangan makan babi, adalah bertudung, adalah mati di kafan, adalah wajib berpuasa, adalah bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Ini minimal 8 kriteria ini yang orang Islam perbuat. Sehingga Yesus mengatakan di Yohanes 5 nomor 24, kamu harus berpindah di dalam kegelapan menuju terang. Terang itu apa? Itulah yang ditinggalkan dalam Yohanes 14 nomor 27. Damai. Damai itu apa? Salam. Salam itu apa? Islam. Sedang Kristen kemudian tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Sekarang saya tidak mau ke sana-sana dulu karena belum tuntas ini. Bang Stephen, tolong jawab saya ya sama Bang Aim. Boleh saya jawab? Apakah Maria ini melahirkan penciptanya begitu? Silakan. Boleh saya balas Al-Hidayah sebentar sebab dia kata orang Islam yang mengikut Yesus, ajaran Yesus. Kristen tidak ikut. Boleh aku berbalas? Coba jelaskan Insan. Tadi Al-Hidayah mengatakan orang Islam yang ikut Yesus, ikut ajaran Yesus, dan Kristen tidak mengikut. So, pertama, orang Islam suka memakai ayat seperti Yohanes 17 ya. Dia kata Yesus hanya utusan, ya, hanya Bapa itu Tuhan, betul? So, pertama sekali saya nak kata, sedangkan orang Islam memakai Yohanes 17 ayat 1 hingga 5, ayat 1 telah kata, ayat 1 ayat 2 telah kata Tuhan itu Bapa. Tiba masanya Bapa, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan Bapa. So, Tuhan Islam Allah itu bukan Bapa. Allah jelas dia tidak mempunyai anak, dia tidak memperanakkan, dia bukan Bapa kepada sesiapa. Bagaimana pula orang Islam kata Bapa Yesus dalam Alkitabiah adalah Tuhan Islam Allah, sedangkan jelas-jelas bukan. Kemudian Yesus mengajar kita berdoa dalam Matius bab 6 ya, sampai dari ayat 1 hingga ke 11. Yesus ajar kita berdoa. Saat kamu berdoa, masuk ke dalam bilik, jangan seperti mereka yang munafik. Mereka yang munafik suka memakai pakaian seperti seorang yang beriman. Suka dilihati, suka berdiri di tempat ibadah, beri orang lain nampak. Mereka suka glamour, suka dipuji-pujian manusia. Yesus kata, awak masuk ke dalam bilik, berdoa. Dan saat kamu berdoa, awak secara tersembunyi, maka Bapa akan memuliakan kamu, memberkati kamu secara terbuka. So,
Ini semua canggah kepada Islam. Melainkan itu, Yesus juga ajar bagaimana cara berpuasa. Dia kata, saat kamu berpuasa, jangan seperti mereka yang munafik. Mereka yang munafik suka beritahu orang lain, aku sedang berpuasa. Oleh itu, kalau apa-apa yang menyusahkan, you beri simpati kepada aku. Kalau saat Islam itu berpuasa, seluruh dunia tahu. Betul tak? Orang Kristen sebenarnya ada berpuasa. Saya berpuasa setahun 150 kali, 150 hari dalam setahun. Maksudnya 5 kali ganda lebih banyak daripada seorang Muslim. Tetapi saya nak beritahu kamu, bukan semua orang Kristian dia pun beritahu orang lain, saya berpuasa macam tu. Sebab Yesus ajar, apa yang kamu buat secara tersembunyi, maka Tuhan akan memberkati kita secara terbuka. Dan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita bersedekah. Saat kamu membuat charity, buat sedekah, buat perkara baik, jangan tangan kiri kamu ketahui apa yang tangan kamu beri. Tapi orang Islam dia bersedekah, dia buat zakat ke, dia buat sedekah ke, satu dunia tahu. Dia siap rakam. Tengok orang Islam buat sedekah macam tu. Dah, turun kau di bawah. Dah ada data kau ngomong. Lanjut. Dari 3 hari seminggu nggak bawa data, puyeng pala. Lanjut. Mana yang satu lagi tadi? Si Aim. Oh iya. Silakan Bang Stephen sama Aim. Coba kasih kami kulerasi, konfirmasi di sini. Apakah Maria itu melahirkan penciptanya, Bang? Sama dengan pernyataan saya tadi, bahwa ketika Allah itu mau datang ke dunia dengan tujuannya, ketika dia mau datang ke dunia, dia harus mengikuti apa yang sudah dia lakukan. Kalau memang yang dia rancangkan adalah dengan adanya seseorang di dunia melalui kelahiran, maka itu juga dia harus ikutin itu, apa yang sudah dia lakukan. Jadi ketika dia lahir, untuk ada ke dunia dia lahir dari Maria, tidak ada masalah. Karena itu yang dia rancangkan. Untuk ada di dunia, untuk bisa jadi manusia, maka harus dilahirkan. Tiba-tiba dia datang. Jadi jawabannya memang Allah dilahirkan oleh Maria begitu, Bang ya? Simpel saja. Oke. Iya, betul, Ya udah. betul. Itu aja. Betul, dilahirkan. Silakan Bang Stephen kalau mau menambahkan, silakan. Saya sudah dapat poinnya bahwa hanya ada satu yang pernah melahirkan Tuhan atau pencipta alam semesta di dunia ini adalah Maria di kekristenan. Silakan Bang Stephen, mungkin ada yang menambahkan. Betul. Iya, memang agak sama. Memang sama, bukan agak sama, memang sama begitu. Karena Yesus itu datang ke dalam dunia itu sebagai manusia. Dia memiliki dua natur, kealahan dan kemanusiaan. Buktinya begini, Bang. Kita dimaksud kemanusiaan hanya Yesus. Kita lihat. Ini putus-putus siapa ya? Saya atau Bang Stephen nih? Bang Stephen, putus dia, Bang. Putus-putus Bang Stephen. Bang Stephen diulang dikit. Ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai manusia. Karena Yesus itu terdiri dari kemanusiaan dan kealahan, dua natur. Bukti kemanusiaan dan kealahan Yesus kita lihat di dalam cerita seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Ketika dia menjamah jubahnya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Ini Yesus bertanya loh. Yesus yang bertanya, sepertinya nggak tahu dia. Siapa yang menjamah aku? Murid-murid bilang, banyak orang mengelilingimu dan berdesak-desak. Tetapi Yesus berkata lagi, tetapi ada yang menjamah aku. Siapa yang menjamah aku? Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Itu tidak ada interaktif antara perempuan itu dengan Yesus. Berhadapan muka. Enggak, bukan begitu. Hanya iman saja perempuan itu dia menjamah jubahnya dan perempuan itu sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Itulah kealahannya Yesus. Begitu juga peristiwa waktu Yesus lapar. Dia pergi ke pohon ara. Setelah sampai di pohon ara, dia tidak ada buah di situ. Kalau Yesus kan
Yesus kan sebagai manusia, dia lapar, dia pergi ke pohon ara itu. Setelah sampai di pohon ara itu tidak ada buah pohon ara itu. Dan dia mengutuk pohon ara itu jadi kering. Kenapa sampai pohon ara itu jadi kering? Siapa yang kasih kering itu, Bang? Allah itu sendiri yang ada di dalam Yesus. Itulah kemanusiaan dan kealahannya Yesus. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia harus dilahirkan, bertabiat seperti manusia. Dia disunat, dia dibaptis, dia makan, dia minum, sakit di atas kayu salib, dia mati dan bangkit lagi. Itulah, Bang. Oke, begitu Bang Steven ya, kira-kira sembang lainnya. Jadi sebenarnya kalau diskusi jujur ya gini caranya, tidak kita muter-muter jadinya. Jadi apa yang saya tangkap di sini bahwa Maria melahirkan pencipta manusia, yaitu Yesus. Sekarang gini Bang Aim, ketika dijelaskan di Bible itu Allah itu yang mematikan, Allah yang menghidupkan, meremukkan dan meluluhkan. Pertanyaan yang timbul adalah ketika Yesus mati di kayu salib itu, dia mati sendiri atau dia dimatikan oleh Allah? Oke. Abang tahu dari mana seorang bisa mati? Asal sampai seseorang